Hai teman-teman, hola, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah masih seputar jodoh ya. Dia yakin menikah denganmu karena apa? Jadi nanti aku akan melihat apa aja daya tarikmu di mata dia, bagaimana perjuangan kamu dan dia di hubungan cinta ini, lalu juga perubahan apa yang dia rasakan sehingga dia yakin untuk menikah denganmu setelah kenal sama kamu tentu saja. Dan seperti biasa, di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih sesuai intuisimu. Tapi karena banyak banget biasanya yang minta, "Kak, dikasih penanda dong biar gampang." Nah, aku akan kasih 2 penanda di sini berupa wedding ring. Jadi kamu pilih mana yang paling menarik hati kamu, mana yang paling menggetarkan hati kamu, pilih satu ya. Apakah file pertama atau file kedua? Jika kamu sudah memilih kartunya, kamu bisa langsung menuju ke timestamp dan kita ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bareng-bareng ya. Yang ini adalah apa daya tarikmu sehingga dia ini yakin untuk menikah denganmu, sehingga dia ini jatuh cinta sama kamu ya. Aku akan mulai dari tarot yang ini dulu. Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Dia melihat kamu sebagai orang yang sangat pekerja keras di sini, dan kamu adalah tipe orang yang bisa optimis melakukan atau memulai sesuatu. Jadi kalau kamu udah yakin kamu akan mengerjakan A, maka kamu akan sebisa mungkin gimana kamu bertanggung jawab kepada apa yang sudah kamu mulai, apa yang udah kamu kerjakan. Di sini macam-macam, bisa mengenai karir kamu, pekerjaan, kuliah, dan juga kisah cinta kamu. Jadi sejak awal kemungkinan besarnya dia sudah bisa melihat keseriusan di tatapan mata kamu, di cara bicara kamu dan sebagainya, sehingga dia pun yakin bahwa kamu ini bisa diajak bersama untuk memulai sebuah petualangan yang baru, terutama untuk petualangan sebesar pernikahan yang butuh tanggung jawab, kesiapan batin, mental dan sebagainya. Sehingga di sini dia melihat ada potensi ini di kamu, dan ya makanya dia yakin untuk bisa memulai petualangan ini bersama dengan kamu ya. Ada The Fool yang di sini menunjukkan bahwa kamu itu sebagai orang yang yakin ketika melangkah, ketika akan memulai sesuatu, kamu yakin. Jadi meskipun banyak orang di sekitar kamu meremehkan, mempertanyakan tujuan kamu, mempertanyakan keputusan kamu, tetapi kalau kamu udah yakin, maka kamu akan berjalan karena kamu merasa bahwa jika yang saya lakukan ini baik, jika yang saya lakukan ini tidak menyakiti siapapun, ya sudah, saya akan berjalan. Dan kamu di sini tipe yang sangat yakin bahwa Tuhan itu akan menjaga setiap langkah kamu. Jadi meskipun kamu tahu pasti di depan ada rintangan, tapi kamu yakin aja sesuai dengan doa kamu. Seperti yang kamu yakini bahwa Tuhan itu baik sama kamu, maka langkah kamu akan dijaga dan kamu akan baik-baik aja. Walaupun nanti akan ada masalah, akan ada ujian, kamu yakin aja untuk melangkah. Walaupun di sini kamunya masih sedikit pengalaman atau masih naif kadang, tetapi keyakinan kamu itu membuat dia juga yakin untuk menikah dengan kamu. Jadi di sini dia nggak ngerasa takut karena kamu itu sangat-sangat berani untuk memulai suatu hal ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan di sini. Jadi di sini semakin melihat ya bahwa kamu itu potensial banget, bahwa kamu itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di sini bukan berarti kamu tuh suka suka pukul-pukul, suka angkat-angkat beban, nggak selalu begitu arti dari kartu ini, tapi lebih pada kekuatan batin kamu, bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu, menghadapi ujian yang datang, menghadapi kesabaran dia. Nah, itu butuh keberanian loh. Maka di sini dia melihat potensi ini di kamu, dan ya kamu bisa melihat bahwa perempuan ini bisa menaklukkan singa ini nggak pakai pecut, nggak pakai cambuk, tapi pakai sentuhan dia. Jadi di sini dia melihat ada kelembutan kamu luar biasa, yang mana kelembutanmu ini menjadi kekuatannya kamu. Jadi itu dia, dan ya kesabaran kamu untuk menghadapi banyak hal, banyak ujian, banyak masalah, tapi dia melihat kekuatan kamu ada di kesabaran kamu ya, dan keyakinan kamu bahwa ya Tuhan pasti akan menjaga kamu gitu. Ada Knight of Swords. Ini kamu bener-bener pejuang banget ya yang memilih file pertama ini, makanya dia yakin banget buat nikah sama kamu karena di sini dia melihat kamu sebagai orang yang cerdas. Kalau misalnya kamu sudah meyakini sesuatu, maka kamu akan action banget. Di sini dia juga melihat kamu sebagai orang yang bisa berani bersikap,
berani membela diri kamu, membela orang-orang yang kamu sayang. Meskipun mungkin kamu harus berantem sama orang lain, tapi kalau kamu di sini merasa kamu nggak salah, kamu akan membela diri kamu. Kalau kamu merasa keluarga kamu nggak salah, kamu akan membela habis-habisan keluarga kamu gitu di sini. Dan ya, Knight of Swords ini walaupun kamunya membela, tapi kamunya pakai logika ya. Jadi nggak hanya sekedar drama aja, tapi sesuatu yang emang sudah kamu pikirkan bahwa apa yang kamu bela ini benar kayak gitu. Dan kamu kalau misalnya udah punya cita-cita, kamu akan mengusahakan gimana caranya supaya pergerakannya tuh cepat, pergerakannya tuh ada, kamu tuh sat-set gitu lah. Jadi nggak yang alon-alon gitu, tapi kamu bener-bener nggak bisa ngelihat orang tuh pergerakannya tuh kayak lambat banget sih kayak gitu. Karena kamu di sini tipe yang itu sat-set beres gitu. Itu kamu ya di sini. Kemudian ada Four of Wands. Jadi di sini kamu emang sejak awal dia lihat, atau mungkin di sini kamu yang udah bilang sejak awal kamu tuh ingin serius di hubungan ini. Ya, kamu nggak pengen main-main, kamu nggak ingin menjadikan pacaran ini sebagai status doang, tapi bener-bener kamu tuh ingin menuju ke pernikahan sejak awal, yang mana dia juga melihat potensi kamu untuk bisa diajak senang-senang, ya di sini sama-sama memperjuangkan hubungan ini, cinta ini, finansial kamu dan dia bersama, dan nanti kalau misalnya udah punya anak, jadi dia melihat segala potensi itu ada di kamu, ya di sini yang sejak awal tuh dia yakin. Jadi gini, ada orang-orang yang ketika awal jadian tuh ngelihatnya, oh orang ini, perempuan ini atau laki-laki ini enaknya emang diajak pacaran doang buat happy-happy, buat senang-senang aja. Tapi ada juga tipe orang yang, oh ini adalah orang yang emang nggak bisa nih dibuat main-main, emang harus diseriusin. Nah, kamu tipe yang emang kelihatan banget gesturnya tuh serius gitu mengenai pernikahan. Jadi pacarannya nggak buat main-main aja, tapi mengerti sejak awal bahwa tujuannya menikah ya butuh banyak persiapan kayak gitu ya. Lalu hal-hal lainnya yang menjadi daya tarik kamu adalah Five of Cups di sini. Mengenai harapan, mengenai readjustment atau penyesuaian. Jadi di sini ada kemungkinannya bahwa kamu sebelum ini pernah mengalami sebuah kejadian yang kurang menyenangkan di sepanjang hidup kamu, atau mungkin sebelumnya, mungkin di masa kecil kamu pernah kehilangan seseorang yang sangat kamu sayang. Mungkin di sini kehilangannya kamu ditinggal gitu aja, atau mungkin kehilangannya di sini berpulang kepada Yang Maha Kuasa, atau di sini mungkin kamu kehilangan uang kayak gitu. Jadi di sini kamu pernah ada di situasi yang sangat sulit, tetapi kamu bisa bangkit di sini. Makanya di sini menjawab kenapa kamu tuh pejuang banget, karena kamu nggak mau kejadian yang sama terulang lagi, atau kamu belajar dari hal yang menyakitkan ini untuk menjadi kamu lebih kuat lagi. Jadi di sini segala ujian yang datang sebelumnya ini menjadikan kamu luar biasa. Karena ada orang yang diuji, dia semakin terpuruk, tapi kamu ketika mendapat ujian, kamunya naik kelas, kamunya semakin bersinar seperti kunang-kunang ini. Ya, yang bisa bagi dia bisa menyinari hari-hari dia, bisa menyinari segala kegundahan hatinya mengenai pernikahan yang pada akhirnya dia emang yakin memilih kamu. Begitu. Kemudian di sini ada The Chariot. Ini pejuang banget ya. The Chariot ini juga seorang prajurit ya, pemimpin pasukan di medan perang. Jadi di sini mengenai disiplin, mengenai tujuan. Jadi di sini kamu benar-benar berjuang lah untuk semua hal yang ingin kamu capai. Pernikahan kamu ingin nanti pernikahannya sukses. Di pendidikan kamu maksimalin tuh prestasi kamu di sana. Juga mengenai bisnis atau pekerjaan kamu benar-benar maksimal, ingin punya prestasi, ingin menjadi seseorang yang kamu bangga dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Dan dia melihat segala kekuatan itu di kamu. Makanya di sini dia juga yakin, oh kamu setangguh ini, oh kamu sekuat ini, yuk kita bareng-bareng menuju ke arah yang sama kayak gitu di sini. Maka dia bisa meyakinkan hatinya bahwa kamu memang orang yang nggak lembek, yang nggak mencela-mencele, yang bisa tegas gitu akan hidupnya. Ya walaupun kedepannya kamu nggak mengerti akan mengalami apa, akan menghadapi apa, tapi di sini segala kekuatan kamu kumpulkan untuk jadi kamu yang lebih baik ya di sini. Luar biasa buat teman-teman yang memilih file pertama. Kemudian di sini ada justice, mengenai kebenaran. Kalau di sini yang bisa aku bilang, kamu itu berharap bahwa ketika kamu menjalani sebuah hubungan, maka ini kamu harapkan bisa seimbang. Kamu berjuang dengan sangat luar biasa, kamu juga mengharapkan pasangan kamu berjuang semaksimal yang bisa kamu lakukan. Dan di sini kamu juga orang yang sangat-sangat nggak bisa
melihat perselingkuhan, cinta segitiga, penipuan, sesuatu yang kamu sudah mengorbankan banyak tapi kamu dibalas dengan luka dan air mata, kamu nggak bisa. Biasanya orang-orang dengan tipe kayak gini, sekali aja dia ngelihat pasangannya dengan mata kepala sendiri yang dia lihat langsung, atau menemukan bukti kuat kalau ternyata pasangan kamu selingkuh, kamu akan nggak perlu berpikir lama untuk meninggalkan dia, dan semua rasa percaya kamu ke pasangan kamu bisa hancur gitu aja karena kamunya diduakan atau diselingkuhin kayak gitu. Makanya di sini pasangan kamu harus hati-hati ya, di sini bener-bener menjaga kepercayaan kamu, karena bagi kamu kejujuran itu penting. Karena emang sejak awal kamu tuh melihat sebuah pernikahan sebagai komitmen ya, janji suci yang gak hanya kamu dan dia, tapi janji suci di depan Tuhan gitu loh. Makanya di sini nggak mau main-main, bener-bener pingin serius. Ketika komit, ya udah kita lalui segala yang akan terjadi bersama. Sekuat itu. Makanya kamu nggak bisa kalau segala kekuatan dan pengorbanan kamu itu dibalas dengan air mata dan penipuan, perselingkuhan gitu. Kamu bener-bener nggak bisa ya. Lalu ada Ace of Pentacles di sini mengenai keberuntungan, mengenai terbukanya berkah di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau mungkin juga pendidikan, kestabilan hidup. Maka di sini dia melihat kamu sebagai orang yang punya perjuangan yang luar biasa. Sangat mungkin kamu punya prestasi di masa pendidikan kamu, perkuliahan kamu, bisa juga di karir atau bisnisnya kamu. Kamu benar-benar mengusahakan ini ya, Pentacles koin, yang mana kamu merasa ya cinta itu penting, betul cinta penting, tapi dalam pernikahan uang juga penting ya, bagaimanapun juga. Maka di sini kamu juga mengusahakan, entah kamu di sini laki-laki atau perempuan, ya kamu mengusahakan ya. Kalau kamu laki-laki ya kamu akan jadi kepala keluarga, otomatis tanggung jawab kamu gede. Tapi kalau kamu perempuan di sini, kamu nggak ingin duduk diam manis menunggu dapat uang dari suami, tapi kamu mengusahakan sesuatu yang bisa mengembangkan diri kamu, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Entah di sini kamu akan nanti bekerja di kantor atau mungkin kamu punya bisnis di rumah kayak gitu. Kamu mengusahakan, kamu harus punya kemandirian juga di keuangan kayak gitu ya. Ada Two of Pentacles mengenai balance ya, keseimbangan, mengenai adaptasi. Jadi kamu di sini emang sibuk orangnya. Dalam artian kamu bisa fokus kepada dua hal yang sedang kamu jalani bersama. Mungkin di sini ada sebagian teman-teman yang punya dua pekerjaan, mungkin kerja di kantor, tapi juga pulang kantor mungkin kamu jadi influencer, atau mungkin kamu punya bisnis lain selain pekerjaan kantor, atau mungkin kamu kerja sambil kuliah atau apa sambil apa. Jadi di sini dua-duanya bisa kamu seimbangkan. Kamu juga bisa menyeimbangkan antara kerja keras dan juga harus istirahat. Kamu bisa menyeimbangkan uang dan juga cinta kayak gitu di sini. Dan kamu juga orang yang bagi dia mudah beradaptasi ya, terutama kalau misalnya dia ini akan mengenalkan kamu kepada keluarganya, teman-temannya, dia melihat kamu lebih bisa mudah ngeblend atau berbaur dengan mereka, dan ini juga menjadi nilai plusnya kamu di mata dia kayak gitu ya. Wajar sih kalau dia pingin nikahin kamu, kamu sekuat ini soalnya. Sebentar. Kemudian di sini adalah perjuangan yang akan kamu hadapi atau sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu ya. Kita lihat apa aja. Ada Seven of Pentacles di sini mengenai kesabaran. Sekali lagi, bagaimana kamu dan dia akan sama-sama berjuang untuk bisa meraih hal-hal yang berhubungan dengan finansial ya. Nabung bareng ya, sekali lagi cinta penting, uang juga penting, apalagi kalau memang tujuannya ke pernikahan. Maka di sini kamu dan dia sama-sama berjuang bareng lah di hal-hal ini. Jadi di sini kamu nggak menuntut kamu harus kaya, kamu harus bawa duit sekian kalau mau melamar saya, enggak. Di sini kamu mengerti bahwa setiap orang punya waktunya untuk sukses, dan di sini kamu dan dia mengusahakan. Ya walaupun di sini masih jadi pegawai yang kecil, lama-lama naik jabatan, gajinya naik, atau bisnisnya kecil, lama-lama berkembang sampai nanti kamu dan dia sama-sama bisa memetik buah manis dari apa yang sudah kamu usahakan bersama dia berdua. Dan kalau misalnya ini bukan mengenai cinta, bisa aja di sini mungkin sebagian dari teman-teman agak sulit mendapatkan restu keluarga, maka di sini benar-benar harus mengusahakan itu semua dan sebagainya. Pokoknya di sini ada sebuah perjuangan atau beberapa perjuangan antara kamu dan dia yang pada akhirnya kamu bisa memetik buah manisnya bersama dengan dia ya. Jadi perempuan ini lagi metik koin, kalau di sini ya buah manis hasil dari apa yang sudah kamu usahakan bersama dengan dia.
Ya makanya di sini dia yakin bersama kamu ya, karena kamu sekuat itu buat diajak berjuang bersama. Ada Knight of Swords ini keluar lagi. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa kamu dan dia emang pasangan yang sama-sama setangguh itu. Makanya dia bisa melihat koneksi yang kenceng sama kamu, karena dia juga membawa energi Knight of Swords, seorang pejuang yang cerdas, yang sat-set beres gitu. Jadi sat-set pakai logika, nggak perlu drama, selesaikan ini semua, yuk maju bareng gitu di sini. Ya makanya kamu dan dia cocok, sama-sama pejuang soalnya. Dan biasanya orang dengan kartu Knight of Swords ini tipe yang ini ya, alpha. Jadi bener-bener action banget. Kalau kamu nggak suka, kamu akan bilang. Kalau kamu ingin menegaskan sesuatu, maka kamu akan tegas di sini. Ya, kamu bukan tipe-tipe yang lembek. Bagi kamu kepastian penting. Bagi kamu sebuah status itu penting. Makanya mungkin sejak awal kamu ngerti, kamu nggak ingin status ini nggak jelas. Mungkin sejak awal kamu udah ngerti dan dia pun sama-sama mengerti. Ya udah, kalau emang sama-sama suka, ayo kita pacaran. Jangan status nggak jelas, dekat tanpa status, kayak gitu kamu nggak mau ya. Ada King of Cups di sini. Kemudian dia sama-sama punya kekuatan untuk menjadi orang yang mau belajar dari sebuah pengalaman, sama-sama mendewasa, berpikir lebih bijak, berpikir lebih pakai logika dan juga pakai perasaan juga, intuisi sih lebih tepatnya kalau kartunya Cups ya. Jadi di sini logika kamu dan dia berjalan logis gitu ya, tapi juga somehow sekali waktu pakai intuisi. Dan di sini menunjukkan bahwa kamu dan dia nggak hanya siap sebagai pasangan, nanti kedepannya siap sebagai suami istri, kamu dan dia juga siap menjadi seorang ayah atau seorang ibu di sini. Karena King of Cups adalah figur ayah ya di sini. Kalau kamu perempuan, figur ibu yang mana ingin memberikan cinta yang sangat banyak, bisa menjadi teman curhat yang menyenangkan buat pasangan kamu, buat anak-anak kamu, bisa memberikan keamanan, kenyamanan baik di finansial maupun kasih sayang kayak gitu di sini. Ya, King of Cups. Dia orang yang sangat-sangat hangat, sangat-sangat humble, cintanya sangat banyak ya, dan mengusahakan apapun yang terbaik buat orang-orang yang dia sayang. Ada Page of Swords, banyak sekali swordsnya. Jadi ya tipe yang gini, Page of Swords ini seringkali dipandang orang sebagai orang yang kadang suka pelin-pelan dan sebagainya. Tapi di deck ini aku bisa melihat ada keseriusan di matanya dia. Ya, bahwa dia serius dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau dia sudah yakin akan memulai sesuatu, maka akan dia lakukan, akan dia tuntaskan dengan maksimal, dengan cara terbaik yang bisa dia lakukan. Kamu pun juga sama di hubungan ini, benar-benar berjuang maksimal ya. Dan juga di hubungan ini kamu belajar mengenai baik dan buruk, mana yang harus kamu pertahankan, mana yang harus kamu lepas ya, mana yang harus kamu jaga, mana yang harus kamu rawat, kayak gitu di sini di hubungan ini. Sama seperti ini ya, belajar mengenai mana yang baik, mana yang buruk, kayak gitu ya. Ada Page of Wands di sini. Kamu dan dia sama-sama menjadi orang yang selalu ingin tahu mengenai banyak hal di sini ya, karena Wands itu mengenai obsesi, mengenai rasa ingin tahu yang banyak. Kadang kamu dan dia tuh nggak sabaran mengenai banyak hal, tetapi pada akhirnya belajar untuk beradaptasi. Kelihatannya kamu dan dia ini sama-sama tipe alpha ya, sama-sama tipe yang action banget, mandiri, ingin membuktikan sebuah prestasi atau banyak prestasi dan sebagainya di sini. Jadi ya mungkin seringkali berantemnya karena beda argumen, karena di sini sama-sama kuat ya argumennya dan sebagainya. Itu sih, tapi pada akhirnya kamu dan dia akan belajar kok untuk bisa beradaptasi mengenai kekuatan pikiran kamu dan kekuatan pikiran dia ya. Kemudian di sini ada The Hierophant, sesuatu yang berhubungan dengan gini, ada kemungkinannya kamu yang memilih file ini punya tantangan di hubungan ini berupa beda agama bisa, beda tradisi bisa, atau mungkin beda suku kayak gitulah bisa di sini. Jadi ini menjadi sesuatu yang menantang di hubungan ini. Makanya tadi ada kemungkinan juga kalau restu itu nggak gampang diberikan ke kamu dan dia, karena ya perbedaan ini biasanya membuat keluarga agak pikir-pikir ya untuk bisa memberi restu. Tetapi aku lihat sih kalau misalnya kamu dan dia sama-sama berjuang dan sebagainya, sepertinya ini tidak menjadi halangan yang terlalu signifikan dari apa yang sudah kamu jalani bersama dengan dia. Kayak gitu. Dan kartu ini juga bercerita mengenai
kedewasaan, mengenai kebijaksanaan, spiritualitas, keimanan, dan juga sedikit banyak mengenai pernikahan di sini. Jadi emang kamu dan dia mengerti tujuannya tuh ya menikah, bukan sekedar ingin main-main lagi atau sekedar pingin pamer-pamer keromantisan di sosmed kayak gitu ya. Ada Five of Pentacles di sini. Kartunya sama ya, Five of Pentacles, yang menandakan bahwa ada kemungkinan entah kamu entah pasangan kamu pernah melalui sebuah masa yang suram di hidupnya, kehilangan seseorang ya, entah kehilangan ditinggal atau kehilangan untuk selamanya, punya situasi yang kurang menyenangkan mengenai keuangan juga. Tapi di sini kamu mengerti bahwa ini semua pernah menyakitkan, tetapi kamu belajar untuk tidak lagi ingin berada pada situasi ini. Ya kalau keuangan yang sempat hilang dari kamu, ya kamu mengusahakan untuk bangkit lagi, untuk menjadi kamu yang punya kemampuan finansial yang bagus, keamanan finansial. Kalau misalnya di sini kamu pernah kehilangan seseorang, ya entah kehilangan untuk selamanya atau kehilangan ditinggal gitu aja, ya kamu berusaha untuk berdamai dengan situasi ini agar supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih tangguh di hubungan ini, supaya kamu nggak gampang gitu aja meninggalkan orang lain tanpa penjelasan, tanpa kata-kata kayak gitu di sini. Jadi kamu menghargai sebuah hubungan, sebuah komitmen, karena kamu pernah merasakan betapa sakitnya ditinggal oleh orang yang kamu sayang, terutama kalau ditinggalnya memang karena ditinggal gitu aja gitu, kayak tiba-tiba dia pergi dari kamu tanpa kejelasan, tanpa apapun kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kartu mengenai apa saja perubahan yang dia rasakan setelah kenal sama kamu sehingga dia ini makin yakin untuk menikah sama kamu. Kita akan lihat bareng-bareng. Ada Four of Pentacles. Dia merasakan keamanan bersama dengan kamu di sini. Terutama kalau misalnya pasangan kamu ini orang yang lumayan boros ya mengenai keuangan. Di sini dia melihat bagaimana kamu sangat bekerja keras, bagaimana kamu sangat menghargai jerih payah kamu dengan kamu nabung, kamu benar-benar peduli untuk investasi, kamu mempelajari investasi mana yang baik dan sebagainya. Maka di sini dia melihat bahwa dia semakin lama semakin bisa untuk menyimpan atau memanajemen keuangan dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, terutama kalau memang dia ini tipe yang rada-rada boros atau sangat boros bahkan kayak gitu. Dan sebaliknya juga di sini bisa juga kartu ini menandakan bahwa dia melihat kamu itu tipe orang yang gampang berderma atau gampang mengulurkan tangan membantu orang lain di sini, entah di sini dari segi keuangan materi gitu ya, atau mungkin memberi bantuan secara tenaga, waktu kepada orang yang memang membutuhkan, sehingga energi ini ingin dia tiru juga dari kamu gitu loh. Jadi ingin melembutkan hatinya dengan banyak-banyak menolong orang lain ya, baik secara materi maupun membantu dalam hal lainnya gitu. Jadi di sini ya sehebat itu kamu bisa memberikan sebuah pandangan yang berbeda ke dia mengenai saling berbagi dan juga mengamankan sesuatu yang merupakan hasil dari kerja keras. Ya, bukannya di sini menghamba pada uang ya, tetapi ya namanya dapat uang dari hasil kerja keras sudah selayaknya dipergunakan dengan maksimal, dijadikan sebagai bentuk keamanan finansial ke depannya, karena kita nggak pernah tahu akan terjadi apa kayak gitu sih. Di sini ada Page of Cups. Dia merasa sangat nyaman sama kamu karena bagi dia kamu adalah tempat yang dia bisa menceritakan banyak hal tanpa dia merasa kamu akan ngejudge, tanpa di sini kamu menggurui dia. Jadi dia nyaman aja buat cerita apapun, termasuk kalau misalnya di masa lalu ada hal-hal yang menyakitkan bagi dia yang nggak dia ceritakan ke banyak orang kayak gitu. Dia nyaman, dia merasa bahwa dengan kamu dia bisa mengeluarkan sisi kasih sayangnya, romantisnya, dan menikmati banyak waktu menyenangkan bersama dengan kamu di sini ya. Ada banyak sekali kegembiraan, kebersamaan ya, walaupun sesekali berantem, tapi lebih banyak bahagia yang dia rasakan bersama dengan kamu. Dan makanya rasa bahagia itu ingin dia lanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yang mana kebahagiaan ini ingin dia capai, jadi bahagia menua bersama dengan kamu dalam cinta dan bahagia kayak gitu impian dia di sini ya. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Ya, dia sangat-sangat nyaman sama kamu, nyaman banget, dimana dia bisa menjadi dirinya sendiri, yang mana di sini
dia bisa menunjukkan baik-baiknya dirinya, buruk-buruknya dirinya, kayak gitu. Dan di sini dia juga udah nyaman untuk bisa melihat kamu, baik-baiknya kamu, buruk-buruknya kamu, dan sebagainya. Dan udah jauh lebih banyak beradaptasi mengenai perbedaan sifat kamu, perbedaan sifat dia, terutama kalau memang ada perbedaan agama atau mungkin suku, tradisi, beda latar belakang keluarga. Pada akhirnya sama-sama belajar untuk menerima itu semua, belajar beradaptasi lebih tepatnya. Jadi kamu bisa melihat si perempuan ini lagi leha-leha, lagi santai. Jadi bener-bener hubungan yang sangat-sangat nyaman. Selain menjadi pasangan ya, sebagai pacar atau nanti suami istri, juga menjadi sahabat yang sama-sama menenangkan di saat susah maupun di saat bahagia, kayak gitu ya. Lalu ada Four of Wands. Ini kartunya sama, Four of Wands. Di sini semakin menunjukkan bahwa semakin dia kenal sama kamu, semakin dia ingin menyeriusin kamu. Semakin lama kenal dengan kamu, dia makin ingin membawa kamu ke masa depannya di sini. Jadi emang kamu dan dia sama-sama udah ini ya, di titik yang ya udah nggak mau main-main lagi. Kalau emang sama-sama serius, ayo kita nikah, ayo kita perjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, entah itu restu, keuangan, kesiapan mental, dan ya ini akan semakin terbuka mudah jalannya kalau kamu dan dia emang sama-sama berjuang bareng gitu ya di sini. Jadi ini mengenai kestabilan ya, bahwa kamu dan dia mengerti pernikahan itu butuh kesiapan banyak hal, dan kamu dan dia sama-sama udah siap. Makanya di sini kartunya 2 ini keluar ya, saling mengkonfirmasi. Ada Air of Pentacles, ini kartunya sama lagi, ada Air of Pentacles yang menunjukkan emang dia ingin meniru apa ya, kerja kerasnya kamu, bagaimana kamu sangat-sangat sabar menghadapi apa ya, proses gitu loh. Jadi dari kamu yang mungkin dari jenjang pegawai yang masih rendah, gajinya masih UMR, pelan-pelan naik, sehingga energi ini ingin dia tiru dari kamu. Yang mana ya namanya orang mengumpulkan keuangan berproses ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kaya ya, kecuali kalau dapat warisan orang tuanya sultan gitu. Tapi di sini bener-bener ingin meniru energinya kamu, kerja keras. Dan di sini nggak gampang ngeluh ya, sekali waktu mungkin kamu ngeluh, kamu mungkin nangis, kamu capek, tapi setelah itu ya kamu bangkit lagi ya, mengerjakan tugas-tugas kamu lagi, tanggung jawab kamu lagi, kayak gitu di sini. Dan kalau ini mengenai hubungan kamu dan dia, ya dia siap di sini untuk memulai segala hal ya, walaupun dia mengerti ada banyak sekali tantangannya di hubungan ini, dia siap untuk memperjuangkannya bersama dengan kamu, kayak gitu di sini. Aku beresin sebentar. Kemudian ada Six of Wands di sini, sebuah kemenangan. Ya, dia merasa bahwa perubahan di dia ini banyak banget setelah kenal sama kamu, mulai dari mengamankan keuangan, jadi orang yang lebih nyaman, berjuang, semakin dewasa, mengerti tujuan kepernikahan, dan dia seperti memenangkan sesuatu ketika dia semakin mengenal kamu. Jadi kamu itu seperti orang yang memang sudah lama dia tunggu-tunggu, orang yang sudah lama dia nanti-nantikan. Akhirnya kamu datang, kamu dan dia sama-sama punya tujuan yang sama, ya sudah. Akhirnya pernikahan ini mudah-mudahan bisa terjadi antara kamu dan dia kalau memang ini yang kamu harapkan. Klaim energi positifnya dan kesuksesan. Jadi di sini kartu mengenai kesuksesan. Ya semoga aja kalaupun ada halangan di depan mata mengenai hubungan kamu, entah restu, keuangan, perbedaan, semoga aja bisa menemukan jalan keluarnya yang kamu perjuangkan ya, dari perjuangan kamu. Seperti tadi kartunya memetik buah manis dari apa yang sudah kamu perjuangkan bersama dengan dia. Kemudian ada beberapa kartu lagi ya. Jangan lelah, tenang, masih ada beberapa kartu lagi. Ada rituals. Di sini dia menikmati banyak kegiatan bersama dengan kamu, dan bahkan walaupun itu adalah kegiatan-kegiatan yang remeh ya, mungkin di sini dia datang ke rumah kamu sambil ketemu orang tua kamu hari Minggu, mungkin ikut bantu kamu masak, atau mungkin ikut bantu kamu membereskan tanaman kesayangan kamu, atau ikut memandikan hewan peliharaan kamu. Jadi bahkan hal-hal simple kayak gini bisa membuat dia sangat-sangat bahagia.
atau mungkin di sini sekedar makan seblak di pinggir jalan juga, selama itu sama kamu dia akan baik-baik aja dan dia akan senang-senang aja. Jadi di sini dia menikmati setiap momennya bersama dengan kamu. Ya, yang mana kedepannya dia melihat bahwa oh nanti kalau misalnya kita udah nikah, udah punya rumah sendiri, nanti pagi-pagi aku bantuin kamu masak, atau nanti kita punya taman yang kecil di belakang rumah. Jadi kayak udah ada bayangan-bayangan itu. Bisa di kamu, bisa di dia, bisa di kalian berdua ya. Kemudian di sini ada passion. Jadi di sini cinta yang bener-bener membara, cinta yang bener-bener wah luar biasa energinya di sini ya, yang kamu bener-bener seperti menemukan dia, dan dia bener-bener seperti ya kamu itu adalah orang yang sudah lama dia tunggu-tunggu, orang yang ada di dalam doa-doanya dia akhirnya ketemu. Sehingga di sini sebanyak apapun rintangan di depan mata, perjuangannya luar biasa. Di sini kamu dia sama-sama energinya ingin memperjuangkan ini semua, karena bagi kamu dan dia nggak gampang menemukan masing-masing ya. Jadi di sini ingin benar-benar mempertahankan sampai nanti goalnya pernikahan, dan setelah pernikahan ya goalnya menua dalam bahagia bersama kayak gitu. Jadi kamu bisa merasakan sejak awal jumpa itu rasa cintanya tuh besar banget, bahkan semakin kenal semakin sayang, semakin banyak cinta, semakin saling ngerti, semakin mencintai kayak gitu. Jadi kan ada banyak pasangan yang semakin kenal semakin ini males apa sih, tapi di sini kamu semakin kenal dia, kamu akan melihat semakin banyak kebaikannya dia, dan kamu juga akan melihat keburukannya dia, tapi kamu bisa berdamai dengan keburukan atau kebiasaan buruknya dia. Begitu. Ada perubahan yang sangat banyak yang kamu rasakan setelah mengenal dia. Jadi di sini yang merasakan perubahan nggak cuma dia, tapi kamu juga di sini. Ya. Jadi di sini buka hati kamu dan pikiran kamu untuk sesuatu yang baru. Jadi di sini hubungan ini memang sangat indah, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan energinya sebelumnya ya. Walaupun kisah cinta kamu mungkin cukup banyak, tapi rasanya di sini berbeda. Kamu merasakan ada banyak bunga-bunga cinta, perjuangannya juga menjadi kamu yang lebih baik, menjadi dia yang lebih baik kayak gitu di sini. Jadi saling membangun, saling support ya. Hebat sih ini buat kamu yang memilih file pertama, luar biasa. Ada mengenai power di sini. Jadi kamu dan dia sama-sama punya kekuatan-kekuatan di sini. Sekali lagi bukan kekuatan yang angkat-angkat beban gitu ya, tapi kekuatan untuk bisa bilang tidak. Kekuatan untuk tegas akan sesuatu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak pasti, kamu bisa minta ketegasan. Dia pun juga sama. Ketika kamunya mulai nggak jelas nih arahnya kemana, dia minta ketegasan dari kamu. Jadi maunya gimana kayak gitu di sini. Jadi sama-sama pasangan yang kuat sih di sini, sama-sama tim alpha ya. Jadi itu dia. Kamu dan dia benar-benar pejuang sejati. Ya semoga aja dengan ini semua semakin membakar semangat kamu untuk menjadikan hubungan ini nyata sampai ke pernikahan. Kamu dan dia bahagia, dan keluarga memberi restu yang banyak untuk kamu dan dia. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama itu yang bisa aku reading, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat ya apa alasan dia akhirnya yakin untuk menikah dengan kamu. Dan di kartu ini aku akan lihat apa saja daya tarik kamu yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu ya. Terlihat bareng-bareng. Ada Nine of Cups. Di sini dia melihat kamu sebagai orang yang sudah nyaman dengan hidupnya. Nyaman dengan hidupnya di sini nggak melulu bahwa kamu tuh punya uang, tapi di sini kamu sangat bersyukur dengan hidup kamu. Dari apa yang sudah kamu perjuangkan, dari apa yang sudah kamu miliki, kamu nyaman. Jadi bersyukur, kamu udah nggak lagi di momen yang mana kamu iri ngelihat orang lain. Ya sekali waktu mungkin kamu akan iri, tapi lebih banyaknya sekarang kamu bersyukur. Nggak membanding-bandingkan lagi hidup kamu dengan orang lain, karena kamu udah mengerti setiap orang punya timingnya, maka kamu akan fokus di apa yang bisa kamu usahakan sekarang. Kalau sekarang ini adalah yang bisa kamu nikmati, ya kamu nikmati itu semua. Kalau ini adalah semua hasil dari jerih payah kamu, maka kamu bersyukur. Ini menjadi satu hal yang powerful di kamu, menjadi daya tariknya kamu di sini. Ya, kamu bener-bener bangga dengan diri kamu, kamunya percaya diri, kamunya happy kayak gitu. Ada the death. Di sini dia melihat gini, kartu ini nggak selalu menyeramkan ya, karena the death ini punya sebuah power di mana kamu itu tipe orang yang nggak mau lama-lama bersedih ketika ada hal buruk datang.
ya kamu mungkin akan kecewa ketika hal ini terjadi, mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan kecewa, mungkin kamu akan marah, tapi setelah itu kamu akan bangkit lagi karena kamu yakin ketika suatu hal terjadi, ketika sebuah chapter selesai akan terbuka chapter yang baru, ketika sebuah kisah selesai akan terbuka kisah yang baru. Jadi di sini kamu nggak mau berlama-lama galau, sedih, ya kamu akan menghabiskan waktu sekian hari untuk sedih, tapi kemudian kamu akan ya sudah memulai hari-hari kamu yang baru. Jadi di sini kartu ini juga bisa bercerita mengenai adaptasi dan sebagainya ya. Jadi nggak terlalu bukan tipe orang yang suka mendendam. Jadi kalaupun ada hal-hal menyebalkan datang di hidup kamu, kamu bisa melihat itu sebagai pelajaran pada akhirnya. Dan gak mau dendam lama-lama, karena buat apa kamu lebih sibuk untuk mengisi hari-hari kamu dengan bahagia, dengan fokus dengan mungkin kuliah kamu, pekerjaan kamu, dan sebagainya di sini gitu ya. Nggak banyak kalau orang yang punya kemampuan seperti ini, karena banyak sekali orang ketika masalah datang, ketika disakitin, ketika ditinggal mantannya, banyak sekali yang kayak apa balasan yang akan dia dapatkan gitu loh. Tapi di sini kamu kayak ya sudah, kalau dia pergi, mungkin aku akan menangis sekian hari, tapi habis itu ya udah. Kamu nggak terlalu banyak menyimpan dendam, bahkan kamu bukan tipe yang pendendam. Jadi itu dia. Kenapa kamu bahagia ya, karena kamu nggak menyimpan energi negatif banyak-banyak di badan kamu. Kalau misalnya dia pergi, ya udah pergi. Sekarang aku tinggal gimana caranya aku bahagia lagi kayak gitu. Ada Two of Pentacles. Di sini kamu orang yang bisa menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan ini macam-macam. Mungkin di sini kamu tipe orang yang sekarang lagi sangat-sangat sibuk. Mungkin di sini kamu sibuk bekerja di dua tempat berbeda, atau mungkin bekerja plus kuliah, atau mungkin di sini keseimbangannya lebih kepada kamu bisa fokus di pekerjaan kamu dan kamu bisa fokus di hubungan cinta kamu ya. Jadi kamu mengerti menyeimbangkannya gimana. Kamu bisa fokus untuk bekerja keras, plus kamu juga ingat untuk beristirahat. Kamu fokus mengejar dunia, tapi kamu juga fokus untuk mengejar kebahagiaan nanti di alam sana kayak gitu. Jadi keseimbangannya luar biasa. Dan pekerja keras sih biasanya Two of Pentacles ini, secapek apapun kamu mengerti apa tugas kamu, apa tanggung jawab kamu kayak gitu. Ya, di sini. Ada Five of Cups. Ini adalah orang yang bisa berpikiran positif bahkan ketika ada hal buruk terjadi. Jadi mungkin kamu pernah lah ya ada di situasi di mana ada orang-orang yang mengecewakan kamu, baik mereka ini sengaja atau tidak. Ada orang-orang yang meninggalkan kamu begitu aja tanpa kejelasan, dengan mungkin menyisakan perih dan air mata bagi kamu. Tapi kamu bisa, seperti aku bilang tadi, kamu tipe orang yang nggak mau lama-lama galau, sedih, berduka. Ya berduka, ada waktunya, setelah itu kamu ingin bangkit lagi. Di sini kamu bisa membawa, bahkan di saat terburuk pun kamu bisa berpikir positif mengenai seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, yang mungkin orangnya udah pergi, tapi kamu bisa membawa banyak kenangan positif mengenai dia. Kamu mengingat orang ini dalam segala kebaikan-kebaikannya. Kamu bisa belajar hal-hal yang udah terjadi sebagai bekal kamu ke depannya kayak gitu. Jadi di sini walaupun sesakit apa yang kamu rasa, kamu bisa membawa setiap poin-poin yang bisa kamu jadikan bekal untuk ke depannya. Kamu nggak mau ini terulang kembali gitu di sini ya. Five of Cups. Jadi ya di suatu waktu kamu menyesal, tapi kemudian kamu mengerti menyesal aja tidak akan menjadi bekal, tapi sesuatu yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran akan kamu ambil supaya nggak terulang kembali gitu. Ada The Hierophant di sini. Ini kartu yang banyak sekali bercerita mengenai kebijaksanaan, kedewasaan, pola pikirnya, spiritual. Kamu juga di sini kemungkinan besarnya sudah punya bayangan mengenai pernikahan ya, karena kartu The Hierophant juga bercerita mengenai pernikahan. Ada kemungkinannya di sini sama seperti pile pertama ya, kemungkinannya beda agama, beda suku, beda latar belakang keluarga kayak gitu antara kamu dan dia, tetapi dia melihat lebih banyak keindahan kamu yang mana perbedaan ini ingin dia perjuangkan. Ya, dia lebih melihat kepada sisi kedewasaan pola pikir kamu, kebijaksanaan kamu kalau lagi dapat masalah kayak gitu. Dan ini juga masih sama ya, daya tarik kamu di mata dia, pesonanya kamu. Ada Ace of Wands di sini mengenai rasa percaya diri, kreatif dan sebagainya. Karena di sini kartunya berbicara mengenai wands ya. Wands itu mengenai obsesi, impian yang sangat besar, dan ya rasa percaya diri kamu tuh luar biasa banget, yang mana dia bisa melihat pancarannya dari
bola mata kamu, dari cara kamu bicara. Karena orang-orang yang punya rasa percaya diri tinggi ini biasanya lebih kelihatan mempesona gitu ya. Jadi ada pancaran yang berbeda dibanding orang-orang yang pesimis dengan hidupnya, yang galau terus, yang kebanyakan menyimpan dendam. Ini beda energinya. Maka di sini dia melihat pancaran energi positifnya kamu, rasa percaya dirinya kamu terutama, dan juga banyaknya impian kamu yang ingin kamu wujudkan, entah mengenai kisah cinta, pekerjaan, atau mungkin pendidikan, prestasi kayak gitu. Two of Swords di sini mengenai mengambil sebuah keputusan, mengenai menentukan tujuan. Jadi di sini ya walaupun sekali waktu kadang kamu bingung, kamu ingin ke sana tapi juga ingin ke sana. Pingin ke situ, pingin ke sana juga gitu. Tapi kamu belajar bagaimana caranya kamu kadang nggak bisa memilih dua-duanya, kamu harus memilih satu. Dan pada akhirnya kamu mengerti satu itu harus yang terbaik, yang harus kamu pikirkan pakai logika, nggak cuma pakai perasaan aja. Maka di sini ada kebahagiaan di dia kalau misalnya mungkin di awal-awal dia mengerti kamu selain suka sama dia, mungkin kamu juga lagi disukai nih sama orang lain, tapi pada akhirnya kamu memilih dia. Yang mana ini sebuah kebanggaan bagi dia bahwa pada akhirnya kamu memutuskan untuk jatuh cinta kepada pasangan kamu ini, kayak gitu. Iya. Kemudian di sini ada The Hermit mengenai kebijaksanaan. Ini semakin memperjelas kartu ini. Ada pola pikir kamu yang lebih dewasa dibandingkan usia kamu, dibandingkan teman-teman kamu. Ketika lagi ada masalah, kamu juga bukan tipe yang drama, yang berkoar-koar gitu, enggak. Makanya di sini kenapa kamu enggak banyak menyimpan dendam dan sebagainya? Ya karena kalau lagi ada masalah, lagi ada ujian, atau lagi ada orang yang menyakiti kamu, kamu lebih banyak ke diam dulu, berpikir aku harus gimana nih, dibandingkan kamu drama lah, marah-marah lah, lebay lah di sosmed gitu. Enggak, kamu tipe yang lebih sudah aku tenang dulu, setelah tenang, setelah reda marahnya baru kamu selesaikan apa-apa aja yang harus kamu selesaikan dengan orang ini, kayak gitu. Di sini ya. Pemikir juga pemikir biasanya sih pintar ya, The Hermit. Ada Six of Cups mengenai sentimental, kegembiraan, kebahagiaan. Di sini kamu orang yang sangat menghargai sebuah kenangan indah. Jadi kamu di sini mungkin menyimpan beberapa kado dari teman-teman kamu yang kamu simpan di kotak kenangan. Mungkin tiket pertama kamu nonton sama dia, mungkin kado dari teman-teman sahabat-sahabat kamu, atau mungkin foto masa kecil kamu yang kamu bungkus cantik di kotak kenangan kamu. Atau di sini kamu emang tipe orang yang sangat bisa menghargai setiap kenangan manis yang kamu ukir bersama dengan dia ya. Dan kamu mungkin juga tipe orang yang suka mengabadikan foto-foto atau video bersama orang-orang yang kamu sayang, dan ini menjadi suatu hal yang cute di mata dia gitu mengenai kamu, dan dia melihat kamu sebagai orang yang berbahagia dengan hidupnya, kadang-kadang kekanak-kanakan tapi lucu gitu, dan sedikit banyak agak-agak sentimental ya mengenai kenangan. Jadi mungkin di sini kamu bisa aja nangis kalau misalnya ada teman kamu mengingatkan masa lalu kamu, bahkan mungkin kenangan-kenangan lucu, kamu bisa nangis karena kamu kayak iya dulu aku selucu itu, dulu aku nggak jelas itu gitu loh. Jadi kamu ya gitulah, kamu sangat-sangat menghargai kenangan dan juga kebahagiaan yang kamu jalani bersama dia. Ada kartu mengenai kekuatan di sini ya, keberanian juga. Jadi di sini ya kamu di sini gini, kuatnya di sini bukan berarti kamu kuat seperti gajah yang gede, yang kuat apa gitu, tapi di sini lebih kepada bagaimana kelembutan kamu menjadi kekuatannya kamu, kesabaran kamu menjadi kekuatannya kamu. Terutama di sini kesabaran untuk berproses. Kamu yang mungkin tadi masih anak kemarin sore yang mungkin diremehkan di tempat kerja, diremehkan waktu kuliah, tapi kamu dengan sabar dan dengan telaten menjadi bisa membuktikan ke diri kamu sendiri kamu sekuat itu. Termasuk juga bagaimana dia mengapresiasi kamu bisa sesabar itu menghadapi dia, kamu sesabar itu menghadapi banyak situasi ya, ujian yang datang, masalah yang datang, kayak gitu. Jadi jangan merasa bahwa orang yang sabar itu orang yang gak berguna. Enggak, orang yang sabar itu orang yang kuat loh. Gak semua orang bisa bersabar ya di sini. Maka di sini jadikan kesabaran kamu ini sebagai kekuatannya kamu. Dan jangan mau menjadikan kesabaran kamu ini sebagai sesuatu yang orang lain bisa menginjak-injak kamu. Enggak di sini. Ya, karena sabar itu kekuatan, kelembutan kamu juga kekuatan kamu. Ya di sini. Kemudian aku akan lihat beberapa hal lainnya. Kalau di sini adalah
Sebentar. Kalau di sini adalah bagaimana perjuangan yang akan kamu lakukan bersama dengan pasangan kamu di sepanjang hubungan kamu bersama dengan dia. Apa-apa aja perjuangannya. Ada Two of Swords. Ini kartunya sama ya. Jadi di sini mungkin sangat mungkin ya di awal hubungan itu entah kamu entah dia ada pilihan sebetulnya. Jadi nggak cuma kamu, mungkin di sini dia suka sama kamu tapi juga mungkin ada yang lain gitu. Tapi pada akhirnya dia memilih kamu. Atau bisa juga mengenai kamu sebenarnya selain dia ada yang suka tapi pada akhirnya kamu memilih dia kayak gitu. Atau di sini bisa juga mengenai hal lain. Mungkin di sini karena sejak awal kamu merasa dan menyadari ada beda yang sangat besar antara kamu dan dia, terutama di sini kemungkinannya beda agama, beda status sosial, beda suku, beda tradisi, yang mana kayak aduh iya nggak ya aku sama dia, bisa nggak ya hubungan ini bisa sampai ke tahap yang aku harapkan gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu dan dia sama-sama membuat sebuah keputusan, ya sudah kita jalani hubungan ini, kita perjuangkan bareng kayak gitu di sini. Ya, mungkin kamu bisa merasakannya apakah iya? Demikian ada Seven of Cups. Ya, ada banyak harapan yang sangat besar mengenai hubungan ini. Walaupun kadang ada banyak orang yang sanksi, yang meremehkan, yang alah paling juga 2 bulan putus, alah paling juga setahun putus. Tapi kamu membuktikan bahwa aku dan dia sama-sama serius loh, kami berdua sama-sama berjuang loh. Nggak tahu aja kalian gitu, mungkin kalian hanya tahu happy-happynya kita di sosmed, tapi dibalik itu semua aku dan dia berjuang loh kayak gitu ya. Seperti ya Aladin sih di sini yang menemukan lampu wasiat, lampu ajaib itu kan seperti sesuatu yang seperti nggak mungkin tapi ya terjadi gitu. Jadi kamu walaupun impiannya banyak dan agak-agak dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi kamu dan pasangan kamu bisa membuktikan bahwa kalian berdua serius dengan hubungan ini. Dan waktu yang akan membuktikannya kepada mereka semua yang sudah meremehkan hubungan ini. Ada Two of Wands. Di sini ada kemungkinannya tantangan lain yang menjadi ujian di hubungan ini adalah LDR, ya. Jadi ada kemungkinannya akan ada kerinduan kamu kepada dia, begitu juga sebaliknya. Jadi di sini LDR ini mungkin kamu dan dia ada fase kamunya harus dinas keluar kota, atau mungkin kamunya harus lanjut kuliah keluar kota kayak gitu. Jadi ada fase sekian waktu ya, entah berapa bulan gitu, yang mana harus komunikasinya via online aja, nggak bisa sering-sering ketemu, nggak bisa sering-sering pegangan tangan, peluk kayak. Tapi ya kamu merasa bahwa penantian kamu akan ada hasilnya. Kamu bersabar untuk menunggu, dan di sini ya semoga aja ada kepercayaan atau menjaga kepercayaan masing-masing bahwa di sana dia akan setia, di sini kamu akan setia menunggu dia kayak gitu di sini. Karena kamu bisa melihat bahwa orang ini membawa sebuah bola yang mana kamu sudah membulatkan tekad untuk memang setia dengan dia. Kamu yakin dia di sana juga setia, yang mana kamu yakin bahwa semua yang kamu nantikan ini akan membawa hasilnya kemudian kayak gitu. Ya, karena di sini dia lagi pegang kayu yang mana dia kayak ya sudah, aku memilih dia, aku harus bisa menjalani komitmen ini walaupun mungkin sekarang kondisinya harus jauh-jauhan kayak gitu. Ada Wheel of Fortune, yang bisa aku katakan akan ada kesuksesan besar di hubungan ini. Tapi kesuksesan ini dari kerja keras ya, jangan tiba-tiba datang gitu aja. Yang mana kamu bisa melihat segala penantian kamu akan mendapatkan jawaban manis. Segala perjuangan kamu bersama dia akan mendatangkan sebuah hasil yang sangat membahagiakan. Dan juga kalau misalnya di sini memperjuangkan restu orang tua, mudah-mudahan ini adalah tanda baik bahwa kamu dan dia akan mendapatkan restu pada akhirnya kayak gitu. Tapi ingat ya, roda kehidupan ini harus berputar dengan cara diperjuangkan. Kalau misalnya kamu dan dia santai-santai aja atau misalnya saling nggak peduli, ya gimana dia bisa muter? Nggak bisa ya. Ada Air of Cups. Di sini ya akan ada sangat banyak kerinduan ya. Move on juga bisa. Dan ini kalau misalnya aku gandengkan dengan kartu ini, kemungkinannya di awal-awal hubungan itu masih ada energi mantan yang tersisa, atau mungkin trauma-trauma di masa lalu yang masih tersisa, sehingga kadang sekali waktu masih melihat keluar, mengingat-ingat yang lalu ya. Tapi di sini pada akhirnya entah kamu entah dia, entah kamu dan dia akhirnya sampai di fase bener-bener move on 100% dan hanya fokus pada hubungan ini saja. Ya, yang mana benar-benar memberikan effort terbaik atau di sini usaha terbaik untuk menjadikan hubungan ini nyata, semakin bisa kelihatan goalnya gitu ke depannya di sini ya. Gitu ya, kartu ini mengenai
journey, perjalanan ya, menikmati perjalanan ini, move on untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Jadi itu dia. Jadi di sini mengkonfirmasi juga kartu Two of Swords ya. Mungkin di awal-awal tuh pilihannya tuh nggak hanya kamu, atau mungkin kamu di sini pilihannya nggak hanya dia. Mungkin kamu masih ingat mantan kamu. Pada akhirnya segala keseriusan dia membuat kamu ya sudah, aku nggak bisa terus-terusan menduakan dia dengan mengingat-ingat mantan. Ya sudah, sekarang 100% harus untuk hubungan ini kayak gitu. Kemudian ada Nine of Cups di sini. Pada akhirnya ada pergerakan ya, Seven of Cups, Eight of Cups, Nine of Cups. Ada peningkatan ya, peningkatan kebahagiaan, peningkatan rasa cinta, semakin kenal semakin cinta, semakin saling memperjuangkan, semakin yakin bahwa dialah memang yang terbaik buat kamu. Dan ya, ini kartunya sama, Nine of Cups. Jadi semakin nyaman, semakin bisa beradaptasi, kamu udah bisa menerima buruk-buruknya dia juga menerima kamu sepaket, baiknya kamu, buruknya kamu, aneh-aneh dan ajaibnya kamu, kayak gitu di sini. Jadi happy, udah nggak kayak Aladin yang mendambakan kekayaan, tapi sekarang bener-bener bisa mendapatkan apa yang memang menjadi buah manis dari perjuangan kamu dan dia di sini. Ya, yang mana mungkin sekarang kondisinya orang-orang yang dulu meremehkan, sekarang kayak oh ternyata emang kalian berdua sepertinya memang jodoh ya, sepertinya memang ditakdirkan untuk saling berjuang bersama kayak gitu. Ada Ace of Pentacles. Di sini bagaimana kamu dan dia sama-sama mengusahakan hubungan ini, benar-benar mengusahakan yang terbaik, effort terbaik, berjuang bareng. Dan di sini kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kamu dan dia juga sama-sama berjuang di sini, menghargai proses di sini ya. Jadi uang atau misalnya kekayaan itu nggak datang tiba-tiba, tapi juga butuh proses, pelan-pelan. Kamu mendukung karirnya dia mendukung karirnya kamu di sini, pelan-pelan, sama-sama saling nabung, sama-sama belajar mengenai keuangan dan sebagainya. Dan kalau ini bercerita mengenai kisah cinta kamu dan dia, ya kamu bener-bener bisa mengusahakanlah dari nol, lama-lama berproses, kenal dia, kenal keluarganya, mungkin ada masalah, ada cekcok, baikan lagi, belajar dari cekcoknya, sayang-sayangan lagi, kayak gitu di sini. Jadi pasangan yang sama-sama mau belajar, mau menghargai proses. Jadi udah nggak lagi di momen yang membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain atau hubungan cinta orang lain ya. Sekarang fokusnya adalah di hubungan kamu dan dia ya. Kemudian di sini ada perubahan yang dia rasakan setelah kenal dengan kamu dan yang membuat dia yakin untuk memilih kamu menjadi pasangan hidupnya. Apa saja? Kita lihat bareng. Ada Ten of Wands. Di sini sebenarnya kartu ini bercerita mengenai beban yang sangat berat. Jadi sebenarnya dia ini mengerti kok sejak awal, dan kamu pun juga sama, bahwa hubungan ini akan banyak tantangannya, akan ada banyak ujiannya, terutama kalau kamu sejak awal sadar ada perbedaan nih antara kamu dan dia. Perbedaan paling mendasar yaitu beda status keluarga, bisa beda agama, apalagi beda suku, tradisi, bahkan mungkin juga beda kota, LDR gitu ya. Jadi tapi kamu dan dia yakin bahwa kalau beban ini kita panggul, kalau beban ini kita angkat bareng-bareng, nggak akan seberat itu kok gitu loh. Jadi di sini gimana kamu dan dia memperjuangkan hubungan ini. Kalau misalnya kamu dan dia sama-sama mau memikul beban ini bareng, ya nggak akan seberat itu juga. Tapi kalau misalnya di sini hanya satu pihak yang mengusahakan, ya akan berat banget, bakal jomplang gitu loh. Makanya di sini dia merasa bahwa kamu dan dia sama-sama punya perjuangan yang besar, sehingga beban seberat ini pun ya bisa dijalani gitu loh. Walaupun memang harus pelan-pelan, terseok-seok, bahkan mungkin tersandung, jatuh, bangkit lagi gitu loh. Jadi di sini sama-sama mengusahakan untuk memberikan yang terbaik, effort terbaik untuk hubungan ini ya. Kemudian di sini ada King of Cups, seorang raja. Di sini baik kamu laki-laki atau perempuan, tapi dia bisa merasakan bahwa setelah kenal dengan kamu, dia ini bisa makin keluar nih sisi kasih sayangnya, makin ngerti bagaimana cara terbaik memperlakukan kamu, bagaimana cara kamu memperlakukan dia. Dan di sini juga kalau di sini dia laki-laki ya, sifat kebapaannya mulai keluar, mulai ada bayangan nanti kalau aku jadi ayah gimana ya gitu. Kalau kamu di sini pihak yang perempuan ya, kamu akan makin kelihatan
potensi keibuannya ya. Di sini ayah dan ibu ini sama-sama ingin menjaga, merawat, memberikan yang terbaik, terutama cinta dan kasih sayang, memberi perlindungan terbaik kayak gitu di sini. Dan King of Cups menjadi orang yang sangat humble, mau mendengarkan, tidak gampang ngejudge. Makanya di sini semakin kenal semakin bisa beradaptasi ya. Cekcok mungkin masih ada, tetapi mau saling bisa berubah menjadi lebih baik pelan-pelan kayak gitu di sini ya. King of Cups. Kemudian ada Two of Pentacles, di sini sama ya. Jadi di sini kemungkinan besarnya dia melihat bahwa kamu itu benar-benar orang yang bisa fokus. Jadi fokusnya nggak terpecah-pecah. Dan ya di sini bisa juga membuat dia, energi dia ini ingin mencontoh kamu gitu loh. Kamu yang sekuat itu, kamu yang serajin itu, kamu yang sedisiplin itu. Mungkin di sini terutama kalau kamu punya pekerjaan yang nggak cuma satu tapi beberapa, tapi semuanya bisa selesai dengan baik gitu loh. Jadi mengerjakan dua hal sama-sama baik hasilnya. Atau di sini karena di sini lambangnya infinity ya, kemungkinan besar emang koneksi kamu dan dia ini sejak awal udah sangat-sangat terasa ya, walaupun memang menyadari secara realita ada beban yang berat, tetapi koneksi kamu dan dia ini benar-benar menjadikan kamu dan dia yakin bahwa kamu dan dia saling tercipta untuk bersama kayak gitu, yang mana emang harus diperjuangkan kayak gitu ya. Di sini sebuah Pentacle dan lambang infinity sendiri sebenarnya bisa menjadi salah satu simbol past life relationship. Kalau misalnya kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, ada kemungkinannya kamu dan dia ini adalah orang yang dulu pernah ketemu ya, dan sekarang terlahir kembali untuk sebuah janji, sebuah pelajaran kayak gitu di sini. Dan apapun itu kamu bisa merasakan koneksinya. Tapi di sini mungkin nggak semua ya, karena ini energinya kolektif, bisa aja memang di kamu atau mungkin tidak sama sekali ya. Ada Knight of Swords. Di sini dia pada akhirnya mengerti. Ketika dia melihat kamu berjuang, dia pun harus berjuang. Terutama kalau memang di hubungan ini ada beban berat sejak awal ya mengenai perbedaan. Maka dia di sini pingin pakai logika untuk bisa menyelesaikan segala perbedaan yang ada, dalam artian menyelaraskan ya antara beda ini gimana caranya untuk beradaptasi, untuk penyesuaian kayak gitu di sini. Dan Knight of Swords ini dia pergerakannya cukup cepat, jadi di sini dia nggak mau lama-lama. Kalau memang bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, ya dia akan memperjuangkan ini juga buat kamu. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, ini mengenai kesabaran, mengenai bersabar untuk sebuah hasil. Jadi di sini kamu dan dia sama-sama berjuang ya, terutama di dia berjuang untuk mengerti, menghargai proses. Mungkin di sini karena perbedaannya cukup mendasar, jadi kenalnya harus pelan-pelan, mengenali kamu lebih dalam, mengenali keluarga kamu, kebiasaan-kebiasaan kamu, sampai nanti akhirnya dia yakin untuk bahwa segala proses ini bisa dia petik buah manisnya yang akan dia rasakan bersama dengan kamu, yang akan dia nikmati bersama dengan kamu, bahwa segala perjuangan ini gak akan sia-sia, yang dia yakini dan kamu yakini seperti itu. Jadi itu dia ya. Dia jadi orang yang jauh lebih dewasa ya, karena di sini kamu emang membawa banyak sekali energi kedewasaan ya, dewasa kayak gitu. Ada Knight of Wands. Di sini udah Knight of Swords, Knight of Wands pula. Jadi di sini dia sangat-sangat jatuh cinta sepertinya sama kamu, yang mana dia ini nggak hanya ingin membuktikan cintanya, tapi juga membuktikan keseriusannya dalam bentuk perjuangan di sini. Ya, dia mungkin akan semakin ingin kenal keluarga kamu, semakin ingin mengerti kamu dan sebagainya, semakin semangat buat kerja, semakin semangat untuk punya finansial yang bagus kayak gitu ya. Jadi itu dia, yang mana kedua prajurit ini pergerakannya sama-sama cepat sih ya gitu. Jadi ya kamu bersiap-siap aja, dan semoga aja pasangan kamu memang setangguh itu dan kamu pun juga berjuang sebanyak itu. Lalu masih ada beberapa kartu lainnya, jangan capek ya mendengarkannya. Di sini ada Pamper. Oke, di sini antara kamu dan dia pada akhirnya bisa sama-sama saling nyaman dengan masing-masing. Dari mungkin yang awal-awalnya banyak-banyak berantem, pada akhirnya sama-sama saling bisa beradaptasi, sama-sama saling nyaman. Dan di sini juga entah kamu atau dia, hubungan ini membuat kamu atau dia atau kalian berdua sama-sama punya kesadaran untuk memperbaiki diri,
memperbaiki diri di sini bisa dari dalam, semakin dewasa pola pikirnya, semakin bijaksana. Bisa juga di sini memperbaiki diri dari apa yang tampil, yang kelihatan. Jadi kalau misalnya di sini dia malas-malasan mandi, malas-malasan keramas, nggak peduli penampilan, atau mungkin kamu di sini yang nggak peduli penampilan, bodo amat deh, mau pucet-pucet deh kelihatan orang. Tapi setelah kenal dengan dia, kamu mulai semakin memperbaiki apa yang bisa kamu usahakan ya. Terutama kalau di sini memang tujuannya menikah, ya kamunya harus bisa beradaptasi lah. Masa kamu kalau misalnya dibawa ke acara formal atau kondangan, kamunya nggak ada persiapan, masa kamunya cuek dengan penampilan kayak gitu. Jadi di sini sama-sama memperbaiki diri, baik dari pola pikir, mental, juga apa yang kelihatan mata kayak gitu. Di sini kamu merasa kalau misalnya aku dandan, aku di sini akunya bahagia, dan ketika aku bahagia, dianya akan bahagia melihat aku. Jadi niatnya itu membahagiakan diri dulu untuk hal-hal yang berhubungan dengan perawatan, baik dari dalam maupun dari luar. Ada kejutan di sini ya. Jadi oke, gini. Kelihatannya kamu dan dia ini bukan tipe pasangan yang pokoknya kita harus menikah tahun sekian, pokoknya harus punya tabungan sekian. Enggak, kamu di sini kelihatannya sih nggak terlalu berekspektasi yang gimana-gimana, tapi lebih ke pembuktian. Daripada sejak awal harus berekspektasi yang gimana-gimana, tinggal lihat aja pembuktiannya gimana kayak gitu. Atau di sini kalau misalnya kamu sudah punya ekspektasi, ingin menikah di usia sekian, kamu harus begini, aku harus begini. Nah, coba di rilekskan, lebih di apa ya? Lebih terbukalah untuk sesuatu yang mungkin nggak seperti yang kamu ekspektasikan, tapi menjadi sesuatu yang bisa kamu syukuri. Jadi kalau misalnya kamu berekspektasi, boleh aja berekspektasi, karena tadi ada kartu ini ya, Seven of Cups, yang menandakan emang banyak sekali impiannya. Cuma di sini punya impian boleh, tapi kalau misalnya terlalu saklek, terlalu idealis, ini juga bisa menjadi bumerang buat hubungan kamu. Maka punya tujuan boleh, tapi jalani dengan santai tapi serius. Jadi nikmati prosesnya. Jadi ekspektasi itu kan tujuan ya, tujuan penting, tapi proses menuju ke sananya juga penting. Jadi hargai prosesnya, nikmati prosesnya, bersyukur dari kamu dan dia yang sama-sama berproses menuju ke sana. Dan semoga aja dari proses ini ya tujuannya atau mungkin hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi jangan terlalu saklek, jangan terlalu idealis, karena kita nggak pernah tahu hidup akan memberi kita kejutan apa. Ada self di sini mengenai bagaimana kamu dan dia pada akhirnya sama-sama bisa saling membahagiakan, sama-sama mau keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan hubungan ini. Kamu bisa melihat orang ini sedang keluar dari sarangnya untuk menjemput cintanya dia. Sehingga di sini ya emang harus berjuang. Kadang nggak bisa bersantai-santai gitu aja, tapi ya harus berjuang banget mengenai hubungan ini. Terutama mungkin kalau antara kamu atau dia jadi anak yang manja gitu, ya nggak bisa manja-manjaan terus. Gimana caranya sama-sama berjuang kalau emang niatnya adalah pernikahan. Karena pernikahan itu sebuah awal mula cerita yang sangat-sangat besar, sebuah keputusan besar yang nggak bisa main-main karena janjinya di depan Tuhan gitu ya. Ada friend di sini. Di sini lebih kepada kamu dan dia nggak hanya menjadi pasangan yang romantis, saling cinta, saling peluk, sayang-sayangan, tapi juga sudah saling sampai di level menjadi sahabat yang bisa mendengarkan baik buruknya, sahabat yang ada di saat happy dan di saat lagi down, di saat lagi benar-benar terpuruk, sahabat itu ada. Maka di sini ya menjadi pasangan iya, menjadi sahabat iya, karena sahabat ini biasanya lebih rileks ya menghadapi masalah, lebih nggak seserius itu juga. Jadi di sini menjadi partner plus menjadi sahabat juga, yang mana kalau misalnya kamu hidup bersama sahabat kamu selamanya, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Jadi romantisnya dapat, bersenang-senangnya bersama sahabat yang kamu cintai juga menjadi sangat menyenangkan perjalanannya gitu. Oke, udah cukup aku pikir untuk teman-teman yang memilih file kedua. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga segala kebahagiaan akan datang setelah kamu memperjuangkan ini semua secara maksimal. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.